Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kali ini saya dari perwakilan PBA Angkatan 10 ya Aziz akan membahas tentang case istisnai dari pembelajaran ilmu mantik. Ya, pertama sini ada pengertian kias istisnai. Kias istisnai adalah susunan kias yang terdiri dari dua pernyataan. Yang pertama sebagai syarat dan yang kedua dikaitkan dengan lafaz akan tetapi. Jadi di sini kias istisnai itu sebagai dua pernyataan atau dua angan-angan yang dilanjutkan dengan lafaz akan tetapi yang sebagai simpulan. Lanjut sini ada kias istisnai dibagi menjadi dua. Yang pertama istisnai munfasil dan kedua istisnai muttasil. Pertama, imma an yakuna al-bahru hadian wa imma an yakuna haijan lakinnahu hadiun walaysa haijan. Artinya istisnai yang terpisah adalah istisnai yang muqaddimah kubro sebagai syarat terpisah. Ini terkadang ada kala lautan itu tenang, mungkin juga lautan itu berombak, tetapi lautan itu saat ini tenang, jadi lautan itu tidak berombak. Lanjut ke istisnai bersambung. Istisnai yang bersambung itu istisnai yang muqaddimahnya sebagai syarat yang bersambung. Contohnya kullama kana al-mar'u nadhifan kana qalilul isabatan bil amradi lakinnahu nadhifun fa huwa qalilul isabati bil amradi. Artinya ketika seorang itu bersih maka sedikit terkena sakit, tapi dia bersih jadi sedikit sekali dia terkena sakit. Jadi di sini yang tersambung dari kata bersih dengan sedikit terkena sakit, tidak ada kaitannya. Kata jadi itu sebagai kesimpulan dari lafaz akan tetapi keduanya itu. Lanjut, kias istisnai bersambung memiliki dua hukum, yaitu muqaddam yang menghasilkan tali dan talinya menghasilkan muqaddam. Pertama, muqaddam adalah sebagai syarat atau kalian pertama atau awal kata. Tali adalah kalimat kedua setelah awal kalimat, seperti sebab dan akibat. Contohnya, jika sesuatu itu emas maka sesuatu itu logam, akan tapi sesuatu itu emas jadi sesuatu itu logam. Yang muqaddam menghasilkan tali itu masih berkaitan antara emas dengan logam. Lalu yang kedua, talinya menghasilkan muqaddam, kebalikan dari penjelasan pertama, namun penjelasan tetap sama. Tali adalah kalimat pertama, ya tali yang kedua ini sebagai awal kalimat, lalu dibalik muqaddam sebagai kalimat kedua, sebab akibat. Contohnya, apabila sesuatu itu emas maka itu adalah logam, tapi benda itu bukan logam jadi pasti itu emas. Jadi kalau talinya yang sebagai kalimat pertama seperti kias yang terputus dari muqaddam, tidak bisa dicampurkan. Lanjut, contohnya jadi bahasa Arabnya, muqaddam menghasilkan tali kullama kana syai'u dhahaban kana ma'dinan lakinnahu dhahabun wa huwa ma'dinun
ada kalanya sesuatu itu emas atau logam. Kita belum tahu nih, masih ada dua pernyataan yang kita buat. Tapi itu emas, maka itu juga logam. Jadi bisa disimpulkan kias tersambung itu, emas itu bisa disebut juga logam berkarat gitu, logam mulia. Lanjut yang kedua, kias yang terpisah nih, talinya menghasilkan muqaddam. Kullama kana syai'u dhahaban kana ma'dinan lakinnahu ghairu ma'dinun fa huwa ghairu dhahabun. Lanjut ya, di sini berbeda dengan yang pertama. Ada kalanya suatu benda itu emas atau logam, kita nggak tahu nih, lalu ditunjukkan benda itu, akan tapi itu bukan logam, jadi itu bukan emas. Akan tapi benda itu logam, jadi benda itu bukan emas. Seperti macamnya aluminium, itu bukan terbuat dari emas, tapi terbuat dari perak. Di hukum istisnai bersambung ini, muqaddam yang sekan tali, berarti kesimpulannya pasti ada. Kalau balikannya, tali yang menghasilkan muqaddam, tidak ada kesimpulan. Lanjut, di sini ada kias istisnai terpisah menjadi 3 hukum, yaitu 1. Apabila muqaddam kubur hakikiyah atau mani'atul hulwi dan jami'i. Kalimat pertamanya hakiki atau kalimat yang tidak mungkin terjadi kedua-duanya sekaligus dan tidak ada kedua-duanya, maka tidak akan mungkin. Makna istisnai, salah satu qadliyah harus menyimpulkan kebalikan yang lain. Contohnya, imma an takuna qadiyah shadiqan wa imma an takuna kadzibatun lakinnaha shadiqatan fahiya ghairu kadzibatun aw lakinnaha kadzibatan fahuwa ghairu shadiqatin. Artinya, ada kalanya qadliyah itu benar dan ada kalanya qadliyah itu salah atau bohong ya. Tapi qadliyah yang disebutkan itu benar. Jadi qadliyahnya itu tidak ada salahnya, atau kebalikannya, qadliyah itu salah, jadi qadliyah itu tidak benar. Lanjut, kias istisnai terpisah memiliki 3 hukum. Yang kedua, jika terdapat mani'atul halwi yang tidak mungkin terjadi keduanya dan mungkin kedua-duanya terjadi sekaligus, maka istisnai kebalikan dari salah satu qadliyah dapat menghasilkan simpulan yang lain. Contohnya, iman yakuna syai'u ghairu syajarun wa ghairu hajarun lakinnahu syajarun wa huwa ghairu hajarun aw lakinnahu hajarun wa huwa ghairu syajarun. Artinya, ada kala syai' itu sesuatu itu bukan pohon ataupun bukan batu, al-hajar. Lakinnahu syajarun, tapi benda itu pohon, maka ia bukan batu. Atau kebalikannya, akan tapi benda itu batu, maka benda itu bukan pohon. 3. Jika terdapat mani'atul halwi, tidak boleh terjadi keduanya dan boleh terjadi keduanya, maka salah satu qadliyah terdapat simpulan yang terbalik.
Contohnya, imma an yakuna syai'u aswadun wa imma an yakuna abyadun lakinnahu aswadun fa huwa ghairu abyadun aw lakinnahu abyadun fa huwa ghairu aswadun. Adakala sesuatu itu berwarna hitam atau mungkin berwarna putih, tapi sesuatu itu warna hitam, jadi ya bukan putih, atau kebalikannya. Atau sesuatu itu hitam atau sesuatu itu putih, maka sesuatu itu bukan hitam. Terakhir, ciri-ciri qiyas istisnai yaitu kulliyah syartiyahnya tidak ada. Yang dimaksud, jika kondisinya positif maka tidak ada kesimpulan. Contohnya di sini, tidak pasti jika matahari terbit maka ufuk itu gelap, tapi ia terbit. Karena kondisinya tidak ada, jadi tidak terdapat kesimpulan. Di kalimat kata matahari terbit dari ufuk gelap itu hanya satu kodliyah, tidak ada dua kodliyah, jadi tidak bisa disimpulkan. Kedua, terdapat luzumiyah. Jika sesuatu diperlukan dalam lingkungan yang terhubung dan keras kepala dalam lingkungan yang terputus, maka akan ada kesimpulan. Terdapat luzumiyah dan mutasilah, dan terdapat ainadiyah segi zat dalam munfasilah, kalimat yang terhubung, jadi tidak ada kesimpulan. Contohnya, apabila terdapat batu bersinar maka pemiliknya ada di dalamnya. Yang artinya gimana? Batu itu sebagai sesuatu seperti rumah gitu. Jikalau rumah itu lampunya menyala, dari jendela terlihat, maka ada orang di dalam, bukan lampu luar yang dinyalakan yang bisa jadi pemiliknya keluar rumah. Ya, sekian kesimpulan qiyas istisnai adalah qiyas yang dalamnya disebutkan satu kesimpulan atau kebalikan hasil kesimpulan dari perbuatan, dan di dalamnya terdapat keadaan yang menyeluruh dari dua pernyataan yang dibuat. Sekian dari saya. Hadza wallahu yar'ana wa yahfaduna walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.